Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Nuraini. Saya Fatimah. Saya Ermawati. Saya Anissa Rasabagai. Kami dari kelompok 5. Di sini kami ingin menjelaskan tentang perkembangan kognitif pada anak usia dini. Di sini saya akan menjelaskan definisi kognitif. Perkembangan fisik yang dipengaruhi oleh faktor keturunan dan faktor lingkungan. Perkembangan fisik yang sangat penting selama masa anak-anak awal adalah perkembangan otak dan sistem syaraf yang berkelanjutan. Namun, kepribadian anak dalam bentuk kognitif sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, baik dalam karakter maupun kepribadian anak tersebut. Menurut tokoh Piaget, pandangan Piaget, teori ini memberikan banyak konsep utama di bidang psikologi perkembangan dan mempengaruhi perkembangan konsep intelektual. Bagi Piaget, itu berarti mampu mewakili dunia secara lebih akurat dan melakukan operasional secara logis dan konsep yang didasarkan pada kenyataan. Menurut tokoh Jerome Bruner, berdasarkan pandangan Jerome Bruner ialah pandangan Piaget bahwasan anak harus berperan aktif dalam pembelajaran di kelas. Maka oleh karena itu Brunner menggunakan apa yang disebut pembelajaran penemuan dengan kemungkinan siswa yang mengatur materi yang diteliti dalam bentuk akhir. Dan tokoh yang merumuskan teori kognitif adalah kemampuan berpikir pada manusia. 17 Beberapa ahli psikologi berpendapat bahwa perkembangan kemampuan berpikir manusia tumbuh bersama pertambahan usia manusia. Sebagai ahli psikologi berpendapat bahwa perkembangan berpikir manusia dipengaruhi oleh lingkungan sosial di mana manusia hidup. Pada anak usia dini itu peran guru memberikan muridnya penjelasan yang bisa dipahami siswa. Setelah itu siswa diaktifkan dengan berpikir sendiri dengan cara memberikan ruang atau berpindah ke luar kelas agar siswa itu berpikir secara kreatif. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu urgensi perkembangan kognitif anak usia dini. Jadi, menurut Piaget, masa kanak-kanak telah mencapai masa praoperasional. Kemampuan ini untuk mewakili pengalaman secara simbolik yang berkelanjut dan berkembang dalam dua sub. Yang pertama subintuitif, yang kedua ada subintuitif. Karena dengan ini anak bisa melihat adanya kehidupan indah dan merasa senang dalam meningkatkan keterampilan komunikasi melalui kegiatan alamiah, membiarkan keadaan alamiah tanpa pengerusakan dan membuat suatu cerita yang luar biasa. Setelah mereka menguasai kemampuan ini, mereka bisa mendapatkan kemampuan ini dengan tahapan operasional kogneret, di mana anak itu mampu memecahkan masalahnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Di sini juga saya akan menyampaikan sedikit tentang klarifikasi pengembangan kognitif anak usia dini. Ada 7 klarifikasi tentang pendidikan tentang kognitif pengembangan anak usia dini. Yang pertama itu ada pengembangan auditori. Ya, jadi pengembangan auditori itu adalah pengembangan kemampuan yang berhubungan dengan bunyi atau indera pendengaran anak yang dikembangkan seperti mendengarkan, menirukan bunyi dan nyanyian atau dan sebagainya gitu. Yang kedua ada pengembangan visual atau VF. Jadi pengembangan visual ini ada berhubungan dengan penglihatan anak. Terus penglihatan anak, pengamatan dan perhatian. Yang ketiga ada pengembangan taktil. Pengembangan taktil ini bisa disebut dengan pengembangan kesadaran akan indera sentuhan, mengembangkan kesadaran akan sebagai tekstur dan lain-lain. Yang keempat ada pengembangan kinestik. Pengembangan kinestik itu adalah kemampuan yang berhubungan dengan keterampilan. Yang selanjutnya ada pengembangan kinestik atau yang disebut dengan PK. Jadi pengembangan kinestik ini anak bisa dikembangkan
gerakan tangan atau motorik, yaitu sebagai kayak mewarnai gambar coret-coretan kayak gitu, dan melukis dengan cat yang dia tahu. Selanjutnya ada pengembangan aritmatika. Aritmatika itu adalah pengembangan yang kemampuan berhitung atau konsep berhitung permulaan. Kayak misalkan kita anaknya itu berhitung dari 1 sampai 10, terus menghitung benda dan menghitung yang ada di sekitar dia. Habis itu ada pengembangan geometri atau disebut PG. Pengembangan PG ini, di sini saya mau menjelaskan tentang definisi perkembangan. Definisi perkembangan merupakan suatu proses yang pasti dialami oleh setiap individu. Perkembangan ini adalah proses yang bersifat kualitatif dan berhubungan dengan kematangan seseorang individu yang ditinjau dari perubahan yang bersifat progresif serta sistematis di dalam diri manusia. Maka dengan kata lain, dapat kita artikan bahwa sepanjang hidup kita merupakan suatu rangkaian proses yang terus berlanjut. Proses tersebut meliputi perkembangan, pertumbuhan, dan kematangan, baik fisik maupun psikis. Tidak ada periode usia yang mendominasi perkembangan hidup. Perkembangan meliputi keuntungan dan kerugian yang berinteraksi dalam cara yang dinamis sepanjang siklus kehidupan. Sehingga selama proses bertambahnya usia, maka selama itulah proses perkembangan akan terus berjalan. Proses ini terjadi dalam diri manusia secara bertahap dan memiliki fase-fase tertentu yang menjadi acuan proses perkembangan tersebut. Ini saya akan menjelaskan tentang 6 faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Yang pertama ada faktor hereditas atau keturunan. Teori hereditas atau nativisme yang dipelopori oleh seorang ahli filsafat, Schopenhauer, berpendapat bahwa manusia lahir sudah membawa potensi tertentu yang tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Dikatakan pula bahwa taraf inteligensi sudah ditentukan sejak anak dilahirkan. Para ahli psikologi Lehrin, Lindsay, dan Spuyer berpendapat bahwa inteligensi 75% sampai 80% merupakan warisan atau faktor keturunan. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Teori lingkungan atau empirisme dipelopori oleh John Locke. John Locke berpendapat bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci seperti kertas putih yang masih belum ada tulisan dan noda sedikit pun. Teori ini dikenal luas dengan sebutan teori tabula rasa. Menurut John Locke, perkembangan manusia sangatlah ditentukan oleh lingkungannya. Berdasarkan pendapat Locke, taraf inteligensi sangatlah ditentukan oleh pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh dari lingkungan hidupnya. Yang ketiga adalah faktor kematangan. Tiap organ fisik maupun psikis dapat dikatakan matang jika telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Kematangan berhubungan erat dengan usia kronologis atau usia kalender. Yang keempat ada faktor pembentukan. Pembentukan ialah segala keadaan di luar diri seseorang yang memengaruhi perkembangan inteligensi. Pembentukan dapat dibedakan menjadi pembentukan sengaja, pembentukan tidak sengaja. Sehingga manusia berbuat inteligen karena untuk mempertahankan hidup maupun dalam bentuk penyesuaian diri. Yang kelima, faktor minat dan bakat. Minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan untuk berbuat lebih giat dan lebih baik lagi. Adapun bakat diartikan sebagai kemampuan bawaan sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud. Bakat seseorang akan mengaruhi tingkat kecerdasannya. Artinya, seseorang yang memiliki bakat tertentu maka akan semakin mudah dan cepat mempelajarinya. Yang terakhir, faktor kebebasan. Kebebasan yaitu keleluasaan manusia untuk berpikir divergen atau menyebar, yang berarti bahwa manusia dapat memilih metode-metode tertentu dan PG. Pengembangan PG ini, si anak ini bisa kemampuan berhubungan dengan pengembangan konsep, bentuk, dan ukuran. Jadi memilih benda untuk warna yang dia sukai dan mencocokkan benda menurut dia suka
atau bagus kayak gitu. Yang terakhir ada pengembangan sains. Jadi pengembangan sains ini anak bisa meneliti atau memperhatikan benda yang ada di sekitar kita, contohnya kayak mengadakan berbagai percobaan sederhana dan mengkomunikasi apa yang telah diamati yang ada di sekitar. Ini saya akan menjelaskan tentang 6 faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Yang pertama ada faktor hereditas atau keturunan. Teori hereditas atau nativisme yang dipelopori oleh seorang ahli filsafat, Schopenhauer, berpendapat bahwa manusia lahir sudah membawa potensi tertentu yang tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Dikatakan pula bahwa taraf inteligensi sudah ditentukan sejak anak dilahirkan. Para ahli psikologi Lehrin, Lindsay, dan Spuyer berpendapat bahwa inteligensi 75% sampai 80% merupakan warisan atau faktor keturunan. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Teori lingkungan atau empirisme dipelopori oleh John Locke. John Locke berpendapat bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci seperti kertas putih yang masih belum ada tulisan dan noda sedikit pun. Teori ini dikenal luas dengan sebutan teori tabula rasa. Menurut John Locke, perkembangan manusia sangatlah ditentukan oleh lingkungannya. Berdasarkan pendapat Locke, taraf inteligensi sangatlah ditentukan oleh pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh dari lingkungan hidupnya. Yang ketiga adalah faktor kematangan. Tiap organ fisik maupun psikis dapat dikatakan matang jika telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Kematangan berhubungan erat dengan usia kronologis atau usia kalender. Yang keempat ada faktor pembentukan. Pembentukan ialah segala keadaan di luar diri seseorang yang memengaruhi perkembangan inteligensi. Pembentukan dapat dibedakan menjadi pembentukan sengaja, pembentukan tidak sengaja, sehingga manusia berbuat inteligen karena untuk mempertahankan hidup maupun dalam bentuk penyesuaian diri. Yang kelima, faktor minat dan bakat. Minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan untuk berbuat lebih giat dan lebih baik lagi. Adapun bakat diartikan sebagai kemampuan bawaan sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud. Bakat seseorang akan mengaruhi tingkat kecerdasannya. Artinya, seseorang yang memiliki bakat tertentu maka akan semakin mudah dan cepat mempelajarinya. Yang terakhir, faktor kebebasan. Kebebasan yaitu keleluasaan manusia untuk berpikir divergen atau menyebar, yang berarti bahwa manusia dapat memilih metode-metode tertentu dan strategi pengembangan kognitif anak usia dini. Anak-anak merupakan tahapan dari semua proses manusia yang awal. Setelah dilahirkan, anak menjadi bayi, kita tumbuh dan juga berkembang. Di masa anak-anaklah kita memiliki berbagai hal yang dianggap cemerlang, seperti halnya bisa belajar, berpikir, mengenal dunia baru, mengenal berbagai hal yang paling membingungkan. Dalam semua perkembangannya, anak-anak memiliki perkembangan kognitif ataupun perkembangan pikiran. Dalam dunia psikologi ada dua tokoh yang paling dipercaya teorinya. Berikut ini penjelasan mengenai perkembangan kognitif: kematangan, pengalaman, interaksi sosial, ekuilibrasi. Pendidikan anak usia dini merupakan dasar pembinaan bagi anak yang baru lahir yang dilakukan melalui rangsangan untuk membantu pertumbuhan si anak. Seiring bertambah canggihnya teknologi, banyak sekali anak usia dini ini dibiasakan dengan gadget oleh orang tuanya. Maka dari itu, tugas orang tua adalah membimbing dan melatih anak menjadi cerdas. Selain belajar di sekolah, anak juga harus dibiasakan untuk mengulang atau murojaah pelajaran yang tadi, guna untuk memperluas pengetahuan si anak. Guru juga harus memiliki banyak pengalaman dalam mengajar dan mengetahui kekurangan atau kelebihan anak muridnya, dan seorang guru juga harus memiliki strategi untuk menghadapi masalah anak muridnya pada proses belajar.
Guru juga harus memperhatikan keadaan muridnya saat pelajaran dimulai. Anak usia dini ini harus mendapatkan perhatian yang lebih agar pembelajaran menjadi semangat. Anak usia dini ini memerlukan perhatian yang banyak agar mindset dan pola pikir mereka menjadi luas. Saat pembelajaran dimulai, guru harus membuka dengan doa. Bermain adalah kebutuhan dan aktivitas yang menyatu di dunia anak. Dengan bermain, anak juga akan mengalami suatu proses yang mengantarkan pada pengembangan kemampuan manusiawi, seperti menumbuhkan percaya diri pada anak. Interaksi guru dengan murid ini sangat penting untuk pendidikan anak. Di sini saya mau menjelaskan proses perkembangan kognitif pada anak usia dini. Kognitif dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengerti sesuatu. Perkembangan kognitif mengacu kepada kemampuan yang dimiliki seorang anak untuk memahami sesuatu. Ada 4 tahap proses perkembangan kognitif pada anak usia dini. Yang pertama ialah kematangan. Kematangan merupakan poin pertama yang dianggap poin yang paling bisa dimasukkan ke dalam perkembangan kognitif. Selain bisa merubah kepribadian seseorang, aspek ini membuka adanya kemungkinan untuk perkembangan, sedangkan jika hal ini kurang tentu akan membatasi secara luas prestasi jika dilihat dari sisi kognitif. Perkembangan berlangsung dengan kecepatan yang berlainan, tergantung pada sifat kontak dengan lingkungan dan kegiatan belajar sendiri. Kedua ialah pengalaman. Pengalaman mungkin anak-anak merupakan gedungnya penasaran, di mana mereka memiliki waktu yang banyak untuk mengembangkan pengetahuan dan mencari tahu pengalaman yang ada. Interaksi antara individu dan dunia luar merupakan sumber pengetahuan baru, sehingga mencoba mencari pengetahuan dan berempati pada orang lain. Tetapi kontak dengan dunia fisik tentu tidak cukup untuk mengembangkan pengetahuan. Selain itu, kecuali jika inteligensi individu dapat memanfaatkan pengalaman tersebut. Ketiga ialah interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hal penting di mana bagian lingkungan sosialnya sudah termasuk ke dalam peran bahasa serta pendidikan. Pengalaman fisik juga bisa memacu ataupun menghambat perkembangan struktur kognitif anak tersebut. Keempat ialah ekuilibrasi. Ekuilibrasi adalah proses pengaturan diri dan pengoreksian diri. Mengatur interaksi spesifik dari masing-masing manusia dengan lingkungan maupun pengalaman fisik, pengalaman sosial, dan perkembangan jasmani yang menyebabkan perkembangan kognitif berjalan secara sinkron dan juga tersusun dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih.